Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembuatan kompos sebagai salah satu bentuk pengelolaan limbah pertanian. Melalui tayangan ini, Anda akan mempelajari tahapan lengkap. 1. Persiapan alat dan bahan serta perlindungan diri. 2. Penentuan limbah pertanian. 3. Teknik pengolahan limbah pertanian. 4. Pengemasan kompos hasil pengolahan limbah pertanian. Video ini ditunjukkan bagi siswa SMK Agribisnis Tanaman. Kompos adalah pupuk organik yang didapatkan dari hasil penguraian bahan organik seperti sisa tanaman, daun-daun kering, dan kotoran hewan. Untuk mendapatkan kompos dengan kualitas baik diperlukan bahan dan cara yang tepat dalam pembuatannya. APD yang digunakan berupa baju kerja lengan panjang, sepatu bot, dan sarung tangan. Alat yang akan dipakai dalam kegiatan pembuatan kompos ini, pertama ada mesin pencacah. Mesin ini digunakan untuk memperkecil ukuran bahan organik untuk mempercepat proses penguraian. Kedua ada terpal. Terpal ini digunakan sebagai alas dan untuk menutupi bahan kompos nanti setelah dicampur. Selanjutnya ada sekop yang digunakan untuk mencampur bahan. Ada golok untuk mengambil dan memotong bahan seperti ranting dan batang pisang. Sprayer untuk menyemprotkan cairan aktivator pada bahan kompos. Timbangan untuk menimbang kompos yang telah jadi saat pengemasan. Sealer untuk menutup kemasan plastik. Bahan-bahan yang akan digunakan yaitu untuk bahan kompos ada daun-daun kering, sekam, kokopit, ranting, kotoran hewan, sisa tanaman segar, dan limbah organik lainnya. Penggunaan sisa tanaman segar yang masih hijau dan sisa tanaman yang sudah kering atau coklat bertujuan untuk mempercepat proses pembusukan. Untuk aktivator yang nantinya akan dicampur dengan air, bahan ini bisa diganti dengan MOL, mikroorganisme lokal, dan gula putih. Selanjutnya, setelah bahan dicampur, bahan kompos ditumpuk setinggi 30 cm, lalu disemprot dengan aktivator, dan dilakukan terus sampai ketinggian 1 meter.
Setelah kompos ditumpuk, selanjutnya kompos ditutup dengan terpal, lalu akan kita biarkan selama kurang lebih 30 hari. Di tiap minggunya kompos akan kita cek dan dibalik atau diaduk. Kompos yang telah serupa dengan tanah berwarna hitam, gembur dan ukurannya kecil seperti tanah didiamkan selama 2-3 hari agar aktivitas penguraian berhenti. Sebelum digunakan, kompos akan kita cek pH dan ppm-nya untuk melihat mutu kompos. Pengujian mutu yang lebih baik bisa dilakukan di laboratorium. Pengayakan dilakukan untuk kompos yang akan dipasarkan agar ukurannya lebih seragam. Kompos dimasukkan ke dalam plastik dengan berat 5 kg. Lalu setelah itu akan kita beri label dan kompos siap dipasarkan. Pembuatan kompos adalah salah satu cara untuk mengelola limbah pertanian. Kompos dapat dibuat dari sisa-sisa bahan organik pertanian, misalnya batang kering, daun dan buah, daun dan sayuran yang tidak layak jual, dan kotoran hewan. Salah satu metode pengemposan adalah dengan fermentasi anaerob dengan dibantu bakteri dekomposer. Pengemposan dilakukan selama kurang lebih 30 hari. Kompos yang baik bertekstur, kompos yang baik tidak berbau dan cenderung berwarna hitam. Kompos dimanfaatkan untuk menambah unsur hara pada tanah, memperbaiki struktur tanah dan juga sebagai media tanam. Kompos ini dapat digunakan sebagai pupuk penambah nutrisi untuk tanah agar tumbuhan tumbuh lebih baik. Nah, untuk menguji pemahaman kita sekarang, mari kita kerjakan kuis di bawah ini. Sekian video pembuatan kompos dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.